tiba-tiba dia yang WhatsApp saya, dia bilang kamu nggak layak terbang, kata dia. Dengan alasan? Oke ya, spill sedikit aja ya tentang ceritanya Rajak ini, kenapa bisa sampai kita bilang ini ada cerita sedih di balik kedatangan Rajak ya. Tetapi di sini jangan khawatir, ada tim Ardana Gumai Student ya, mungkin bisa memberikan kekuatan. Jadi Raja, kamu gak usah sedih kan, pokoknya gak usah sedih, itu jadi pengalaman. Intinya kita semua yang sudah ada di sini untuk Eliko Student harus saling support. Jadi don't worry. Oke, di sini ada kita teman-teman Eliko yang selalu mendukung Anda. Tetap semangat. Tetap semangat. Ada di Pokoknya kalau ada Bang Gumai aman. Insya Allah. Jadi kita itu kayak Malika. Karena doa saya itu ya Allah, tunjukkanlah jalan, kalau misalnya benar mudahkan, tapi kalau sulit ya jauhkan. Terus carilah gantilah dengan yang baik, dan ternyata ya Bang Gumai ini yang Insya baik. Allah Ya. Saya mau mencari agent yang tepat, yang benar-benar layak buat saya, dan saya juga akan menjawab, apakah kamu juga merupakan klien yang tepat buat kami? Apakah kamu juga merupakan klien yang qualified buat kami? Karena untuk bekerja sama kedua belah pihak, bukan hanya saya bisa membantu, ya, tetapi kalian harus membantu diri kalian sendiri. Oke. Terus untuk teman-teman yang lain yang masih ragu dengan Bang Gumai, nggak usah ragu, ya. Insya Allah beliau amanah, terus bagus, kita dibuat bagus, kita diusahakan sebaik-baiknya karena kerjanya pakai hati. Nah, jadi untuk teman saya yang udah membuka jalan, terima kasih, dan teman-teman yang lain jangan digituin ya. Kasihan. Kalau mereka bayar terus kamu gituin, ya sedih lah. Ya. Nah, itu yang membuat saya sedih. Wah, setiap orang yang konsultasi ke saya, itu saya bisa membaca mimik mereka. Dan karena setelah konsultasi biasa cerita tuh ya, panjang lebar, saya itu cita-citanya, ambisinya. Mereka tuh sudah punya cita-cita yang tinggi. Kalau di Australia pengen kerja, fokus cari uang. Kemudian cita-citanya nanti kalau pulang tuh mau membangun satu usaha atau menyenangkan orang tua. Ada yang kelilit utang, ada yang memang benar-benar kehidupan rumah tangganya lagi nggak. Kalau sama lawyer saya, biasanya kalau minta tolong sama lawyer itu kan harus bayar ya. Tapi ya di sini setiap yang namanya pekerjaan tuh ada hitungannya guys. Bukannya berarti apa-apa bayar. Nah, itulah perbedaannya Australia dengan negara Indonesia mungkinnya ya, seperti itu ya. Kalau di sini tuh setiap pekerjaan, setiap kita meminta sesuatu itu ada hitungannya. Ya, tujuan kalian juga datang ke Australia apa? Ya karena ada perbedaan itu kan, yang segala sesuatu dihargai. Nah, kalian harus mulai merubah mindset ya ketika kalian mau datang ke Australia. Saya langsung konsultasi, dan langsung konsultasi malamnya ada beberapa orang, dan saya udah pas saya kasih tahu, ya alhamdulillahnya Bang Gumai langsung responnya itu bagus gitu, nggak ada kayak mana ya di situ nggak ada mikirin yang aneh-aneh gitu, nggak ada nampak kayak ya ini kesempatan besar nih ya, itu nggak ada. Jadi ya kayak memang sudah habitnya kayak udah membantu gitu kan, dia membantu gitu. Terus 4, 3, 2, 1, action. Halo guys, apa kabar? Selamat datang kembali ke channel YouTube saya Ardana Gumai ya. Pagi hari ini ya, kita ya rame-rame nih mau ngejemput sini Pera. Kita mau ngejemput teman kita ya, student Eliko batch yang ke-12, namanya Abdul Rajak. Nah, kita mau menjemput dia, dan ada cerita yang unik dan menarik dan sedih di balik penjemputan ini guys. Nah, nanti sesedih apa ya, dan semenarik apa ceritanya tentang Abdul Rajak ini ya, nanti kita tanya sendiri sama Abdul Rajaknya, biar kalian bisa mendengarkan langsung dari narasumbernya ya. Yang pasti sekarang Abdul Rajak ini sudah sampai di Sydney ya, dan sekarang kita ada di Central Train Station, tapi kita nggak bisa naik train ke bandara karena terjadi apa ya ya tidak ada servis hari ini ya.
Mungkin ada demo pas tadi lihat, wah harusnya naik bus. Tapi it's okay ya, kita mau menjemput Abdul Rajak dan nanti kita dengar cerita dia seperti apa. Semoga aja kalian bisa mengambil pelajaran ya daripada cerita Abdul Rajak ini. Dan jangan terlalu percaya sama orang yang mau membantu kalian ke Australia ini, khususnya mereka yang memang tidak jelas ya dan tidak mempunyai kelegalitasan untuk menurus orang datang ke Australia. Hati-hati guys, walaupun itu teman sendiri ya. Oke, gimana kalian? Sudah siap menjemput Abdul Rajak ya? Sudah tahu kan ceritanya seperti apa? Sudah. Menurut kalian ceritanya gimana? Sedih nggak? Sedih dan sangat menjengkelkan. Pasti penasaran ya? Iya, Oke. kepo. Oke. Yaudah guys, yuk kita ke airport aja. Sampai ketemu di Bandara Internasional Sydney, Australia. Oke guys, ini suasana Central Train Station dan kita lagi mau cari busnya, bus pengganti menuju ke Bandara Kingsford International. Oke. Filipina ada aktivitas, ada kegiatan. Guys, akhirnya sampai juga. Nah, ini dia. Sebentar Rajak ya. Raja. Oke, mereka mensupport guys. Oke, sebentar. Akhirnya. Oke. Finally open your mask. Oke. Kok nggak guys? Ini ceritanya luar biasa menyedihkan. Oke. Nanti ini ya. Nanti kita ngobrol. Ya, ntar kita ngobrol kenapa sampai kita bilang ini benar-benar spesial banget hari ini. Jadi nanti Sesuatu hal yang ngobrol. Kita cari tempat jadi pelajaran ya untuk teman-teman semua. Iya. Nah guys ya, sedikit kita ayo kalian di tengah sini ya. Sedikit nanti kita memberi satu cerita ya, spill sedikit aja ya tentang ceritanya Rajak ini kenapa bisa sampai kita bilang ini ada cerita sedih di balik kedatangan Rajak ya. Tetapi di sini jangan khawatir, ada tim Ardana Gumai Student ya, mungkin bisa memberikan kekuatan. Jadi Raja, kamu gak usah sedih. Pokoknya gak usah sedih, itu jadi pengalaman. Intinya kita semua yang sudah ada di sini untuk Elite Student harus saling support. Jadi don't worry. Oke, di sini ada kita teman-teman Elite yang selalu mendukung Anda. Tetap semangat. Tetap semangat. Ada di Pokoknya kalau ada Pak Gumai aman. Insya Allah. Jadi kita itu kayak Malika. Seperti anak sendiri. Oh gue ini kayak ini apa namanya, kacang kedelai. Kacang kedelai guys. Oh itu dibawa juga tuh kacang kedelainya. Belum apa-apa juga. Oke, ya udah, yuk kita sekarang cari tempat dulu karena kita mau nganterin Rajak ke tempat tinggalnya ya. Dan oke, yuk nanti kita cari tempat dan kita ngobrol-ngobrol dulu. Oke Rajak ya, kita sekarang menuju kediamanmu karena kita mau cerita-cerita apa sih ini yang membuat kita bilang ceritanya sedih dan lain sebagainya. Ayo. Pokoknya butuh dramatis gitu. Dramatis ya. Iya, Dan tapi nggak tenang nyangka. aja, kita akan kasih sesuatu hal yang positif, nggak negatif. Oke. kemarin kita cuma di studio, ya saya enggak. Ya. Iya. Oh, kemarin. Yang di Zoom. Oh iya, yang di Zoom kemarin. Waktu konsultasi. Oh iya ya. Ya, waktu konsultasi ketemu sama Vera. Yaudah, yuk guys, kita jalan dulu biar ceritanya seru. Let's go. Yuk. Look guys, anak-anak Elikos kompak banget ngebantuin tuh. Oke. Senang ngelihatnya Ardana Gumai Student. Wow.
I'm crazy on Christmas. I make the all around. I don't want to know my children. I am Australia. Atau sama dia? Guys, kita nyari tempat dulu untuk ngobrol sama Rajak ya. Dan ini kita berada di daerah Central. Dan di belakang sana ada taman, tapi kita mau muter sebentar. Dan nanti kita akan ngobrol ya. Deep talk ya. Ada yang mau deep talk, ada yang mau curhat ya. Oke, ikutin aja terus ya. Action. Nah, teman-teman, sekarang saya sudah sama Rajak. Kalau tadi itu saya bilang dan Rajak bilang juga, bahkan teman-teman Elikos juga sudah memberikan kekuatan, dukungan moral ya, dan juga dukungan dalam doa juga kepada Rajak ini. Sebenarnya itu ada apa sih ya? Kejadian apa yang sampai kita kok kayaknya sentimental banget ya? Bahkan ketika saya beberapa hari yang lalu membantu Rajak untuk mencari daripada solusi dan juga ini ya, kita searching visanya ya, itu memang sebenarnya tidak mengalami kesulitan sama sekali dan akhirnya kita mendapatkan ya. Nah, Rajak Ya, sebenarnya kenapa sih gitu loh? Ada apa sebenarnya? Mungkin biar kacamatanya dibuka biar kelihatan mimiknya. Oke ya. Sebenarnya gimana nih? Rajak itu bisa menceritakan nggak kenapa Rajak kemarin itu nggak bisa datang ke Australia? Sebenarnya ada apa? Ya, sedangkan waktu itu visanya kan sudah punya. Udah jadi. Ya. Yuk, kita ngomong ya, agak keras ya suaranya ya. Karena kita di alam terbuka, guys. Ya, silakan Rajak. Pertama kalinya itu gimana ceritanya? Yuk. Oke. Jadi yang pertama kali itu saya dapat tawaran dari teman gitu kan, untuk bisa bekerja di Australia. Tapi ya memang saat itu diberi kemudahan lah sama dia yang ngurus segala macam. Oke, teman kamu tuh di sini ya, tepatnya di Melbourne. Oke. Ya, di Melbourne. Dan teman kamu ini kenalnya di mana? Kenalnya di sekolah. Oh, teman sekolah kamu. Apa? SD, SMP, TK mungkin? Oh, itu sebenarnya nggak enak juga sih diomongin orangnya gimana. Nggak usah, maksudnya kenal teman ini dari mana biar tahu kronologisnya itu kenal itu ini orang di mana. Berarti kan bisa dilihat nanti dari cerita ini kenal baik begitu loh. Yang bukan baru kenal justru. Iya. Kenalnya di mana? Kenalnya itu di SMP. Teman SMP. Iya, teman SMP. Oke. Teman sekolah saya tuh kan. Jadi dia nawarin untuk bisa bekerja di Australia dengan legal gitu. Tapi setelah saya udah kasih semua apa yang diminta sih cuman dokumen lah, dokumen dan dari no money sedikit pun lah dikasih gitu kan. Jadi Jadi nggak mengeluarkan uang sama sekali ya, cuman diminta dokumen, dia bantu provide visa kamu dari Melbourne. Oke. Terus? Jadi sobat terus dia bantu dan akhirnya jadi tuh visa itu. Setelah jadi. Ada bargaining apa? Sebelumnya kan sudah ada inilah, kita udah ngobrol-ngobrol lah nanti kalau di sana itu gajinya sekian, terus nanti akan ada potongan sekian gitu. Nah, potongannya itu ya masih masuk akal lah gitu. Awalnya. Dia minta berapa waktu itu 1 bulannya yang akan dia potong? Dan gaji tawaran itu berapa? Dan juga saya mau tahu visa apa yang akan dia gunakan untuk kamu? Kalau visa student. Terus kalau dia menjanjikan gajinya itu 30 juta, itu sudah bersih. Itu sudah dipotong lah gitu. 3.000 ya. Ya, 3.000. Nah, jadi terus setelah itu ya udah jadi visanya, regulasinya berubah. Regulasi itu dari dia? Iya, regulasi yang dia buat, perjanjian yang dia bikin itu berubahnya di mana? Berubahnya itu diambil dia langsung 3 bulan. 3 bulan? Jadi 12.000 selama 3 bulan itu 12.000. Jadi 4.000. Ya. Jadi
12.000 tuh 120 juta lebih lah guys. Ya. Oke. Jadi selama 3 bulan itu. Dia mau membantu kamu, tetapi dia ini ingin mengambil uang dari kamu itu nanti setelah datang kan. Kamu Ya. tidak mengeluarkan uang sebelum datang. Ya, tapi ya saya kerja tapi nggak digaji. Nggak digaji selama 3 bulan. Dapat 120 juta lebih ya berarti kalau 12.000 Ya, itu. dapat makan sama Tempat tinggal. Suaranya dikuatin aja lagi. dapat makan sama tempat tinggal. Gitu. Oke. Ya di situ kan saya agak menolak juga gitu. Di situ agak menolak. Kenapa menolaknya? Ya karena ya kita berkeluarga kan, sudah Ya. berkeluarga ya pasti kita itu harus ngirim ke keluarga juga gitu kan. Terus juga harus ya enggak semata-mata Punya tanggung jawab lah yang punya harus tanggung dikirim jawab, ke punya keluarga. tanggung jawab Yang ya harus awalnya dikirim. tadi itu 12.000 mau dicicil 1 tahun. Iya. Oke, 1.000 berarti tiap bulan masuk akal. Hmm. Dan akhirnya dia berubah regulasi jadi langsung tidak digaji selama 3 bulan. Biar dia nggak mau ngambil resiko ya. Iya, langsung dia nggak mau ambil resiko. langsung ngambil 3 bulan. langsung 3 bulan, 4.000 sebulannya. Berarti kamu makan ditanggung, tempat tinggal ditanggung. Tetapi anak kamu yang menanggung siapa? Ya itu maksudnya. Itu dia Oke. yang agak bingung. Jadi singkat cerita kamu kecewa ya. Setelah Ya. itu kenapa kok sampai kamu akhirnya menghubungi saya? Ada apa nih dengan kejadian ini sampai kamu nggak bisa berangkat? Oke, kenapa Ya, jadi kejadian? sebelumnya itu kan waktu dapat tawaran dari kawan, istri saya searching. Oke. Ternyata adalah dengan Bang Gumai ya kan. Oke. Setelah itu karena saya nggak enak hati sama teman saya ya saya ke teman saya dulu gitu kan. Gitu. Setelah itu ya disitulah problemnya. Setelah jadi visa terus dia berubah regulasi dan ternyata itu tidak cocok dengan Kerjasama yang ditawarkan jadi berubah dan nggak cocok sama kamu. ya nggak cocok dengan saya. Terus saya juga banyak tanya saat itu kan. Ya wajar kalau baik nanya kan Ya ya. karena kan saya juga takut gitu, Ya. even itu ya teman sendiri, tapi kita nggak tahu kita bakal kayak mana di sana. Iya, gitu. iya benar, wajar itu di stop dong. Ya, jadi di situ yang saya tanya-tanya beberapa hal yang saya tanya, terus ya akhirnya dia bilang Apa saya yang pertanyaannya yang membuat dia nggak suka itu apa? ya kan saya tanya untuk masalah gaji tadi. Ya. Terus yang kedua saya tanya visa sama KTP itu pas sama paspor ditahan nggak gitu. Oke. Karena kalau seandainya ditahan kan problem. Saya Ya. takut kalau kenapa-kenapa kan. Ya. Karena sekarang kan ada juga masalah yang apa? Human trafficking. Human trafficking itu kita bekerja tapi nggak dibayar. Dibayarnya cuma sedikit. Semua dokumen kita dipegang sama dia. Oke, jadi kita nggak mempunyai kekuatan secara legalitas kita ya dipegang. Iya, Oke. kayak gitu. Jadi itu yang saya Tanya. tanya kan, saya hindari juga takut kan gitu. Terus ya setelah itu tiba-tiba dia yang WhatsApp saya, dia bilang kamu nggak layak terbang kata dia. Dengan alasan? Ya itu aja alasannya, maksudnya nggak ada alasan apa-apa, pokoknya katanya alasannya nggak layak terbang. Padahal sudah jadi visa kamu. Visa udah jadi 1 hari Oke. setelah visa jadi lah itu. Nah jadi di situ saya nanya lagi, kenapa kok apa syarat visa untuk bisa layak terbang? Di situ nggak dijawab. Oke. Kayak gitu. Setelah itu baru saya tanya ada apa sih, kenapa, apa saya salah ngomong atau apa gitu kan. Ya, ngobrol lah pokoknya dengan dia, tapi Iya. nggak dijawab. Nggak dijawab juga. Tapi masih dibaca, Oke. masih oke lah gitu. And kan. finally, Setelah saya minta itu apa visanya, ya, saya dikirim. bilang, kayaknya nggak dikirim. Oke. Nggak dikirim sama sekali. Itu awalnya dikirim itu dia ngasih tahu aja kalau Udah visanya granted, jadi ya. gitu, udah granted. Oke, gitu kan. Setelah itu baru ada masalah itu yang dia buat regulasi itu. Ya. Nah, terakhir itu setelah saya tanya begitu, kan dia sibuk lah, saya pikir dia sibuk lah, nggak Oke, bisa. singkat cerita visanya dikirim nggak sama kamu? Singkat cerita visanya nggak dikirim. Jadi Oke. nggak dikirim ke saya. Terus karena saya banyak nanya, mungkin dia ngeblok Ngeblok. Terus saya. yang kamu kirim ke saya itu visanya dari mana? Itu dari screenshot dia. Ya berarti dia ngirim dong visanya. Enggak, dia ngirim screenshot doang. Ya itu visa. iya, Ya iya. itu namanya visanya dikirim. Oh, gitu. Cuman ya dikirim dalam bentuk screenshot. Ah. Cuman kan dicoret tuh. Iya. Nah itu dikirim namanya. Oh, Oke. oke. Oke, jadi dikirim visa, guys. Saya meluruskan dulu ya. Kalau di sini saya berada di tengah-tengah ya.
Jadi seorang jurnalis nih, saya juga kan seorang jurnalis, tidak boleh memberikan opini yang berlebihan kalau saya tidak melalui kedua belah pihak ya. Ada cross check antara A dan B ini ya, narasumber saya itu harus dua-duanya. Tetapi saya harus berusaha senetral mungkin. Yang pasti saya meluruskan bahwa dia mengirimkan screenshot dari visa kamu cuma dicoret. Ya, Oke. Setelah itu akhirnya kan kamu tidak bisa menunjukkan jika kamu mau terbang. Ini kan syaratnya harus ditunjukin visanya kan, dan diisi juga tuh pada saat waktu kita mau apply tiket, dan juga nanti di imigrasi itu harus ditunjukkan visanya. Nah berarti kan kamu tidak bisa. Nah setelah itu bisa Kak kamu ceritain setelah kamu mendapatkan visa yang di screenshot kemudian mengirimkan ke saya. Oke, yuk coba jadi lihat ke kamera. Jadi setelah itu kan sudah nggak ada jawaban terakhir nih, intinya udah di blok dia. Jadi akhirnya ya saya karena sebelumnya sudah searching juga, istri yang udah searching, jadi istri juga kasih tahu kan itu coba ke Pak Gumai aja katanya, ke Ardana Gumai. Oke, jadi saya langsung konsultasi, dan langsung konsultasi malamnya ada beberapa orang, dan saya udah pas saya kasih tahu ya alhamdulillahnya Bang Gumai langsung responnya itu bagus gitu, nggak ada kayak mana ya di situ nggak ada mikirin yang aneh-aneh gitu, nggak ada nampak kayak ya ini kesempatan besar nih ya, itu nggak ada. Jadi ya kayak memang sudah habitnya kayak udah membantu gitu kan, dia membantu gitu. Terus konsultasinya pun bukan hanya malam itu aja, tapi besoknya udah langsung dikasih tahu. Ini hari Sabtu kan, waktu itu kalau nggak salah hari Jumat ya. Hari Jumat saya konsultasi, Sabtu libur ya. Sabtu libur. Nanti hari Senin saya bakal bicara dengan lawyer saya katanya gitu kan. Nah di hari Senin itu saya juga ada follow up. Itu pagi saya follow up ya. Saya follow up pagi. Nanti kalau sudah datang, saya di situ sebenarnya ya ada sedikit kecemasan juga gitu, ada kecemasan ini bener nggak gitu loh dari Bang Gumai ini kan. Tapi ternyata prosesnya saya tunjukkan. Prosesnya dari awal Samantha datang, itu lawyernya datang sampai finally-nya itu memang step by step, beberapa detik gitu loh. Tapi itu ya di videoin, dikirim ke saya. Oke. Nah, dan itu langsung di akhirnya itu memang sudah guaranteed saya gitu, di guaranteed saya udah jelas gitu kan. Dan ternyata Bang Gumai ini bisa nangis kawan-kawan. Bisa kayak mana ya, memang ya saya pun juga ya betul-betul happy gitu kan, bisa dibantu gitu loh, karena yang punya kunci kan teman saya, tapi bisa dibuka, bisa di kunci serepnya saya punya ya. Nah, bisa dibuka dengan timnya Bang Gumai kan gitu. Jadi ya di situ ada sedikit ya emosional ya, set sedikit gitu lah ya, karena Bang Gumai pun dia juga, saya nggak kayak mana ya, saya mikirnya baru ketemu kemarin, terus ya konsultasi, terus beliaunya tuh bisa nangis gitu. Coba bayangin gitu kan, ya seperti itulah. Ini berarti ya benar ngasih taunya gitu. Sampai ke sini juga step by stepnya dikasih tahu. Dan dia nggak yang kayak gini loh, nggak yang ninggalin gitu. Jadi dia ngasih tahu saya lagi sibuknya itu benar-benar dikasih tahu tuh. Dia lagi video, terus dia ngomong tuh di videonya, maaf ya saya lagi ada ini gitu di video saat konsultasi itu kan. jadi yang kayak gitu-gitu tuh kan yang kita butuhin gitu. Jadi keraguan saya itu hilang lah di situ. Jadi apa yang dibutuhin, apa yang dikatain sama Bang Gumai, udah saya ikutin gitu. Ini tolong ini ya saya ikutin. Tahu nggak kenapa saya tuh sampai sedih gitu kan, sampai nangis gitu. Nangis itu ya haru ya guys ya, karena gini, saya setiap orang yang datang ke saya ya, 10 yang datang, 100 yang datang ke saya itu dengan berbagai macam background story-nya guys ya, berbagai macam cita-citanya, ambisinya. Mereka tuh sudah punya cita-cita yang tinggi. Kalau di Australia pengen kerja, fokus cari uang, kemudian cita-citanya nanti kalau pulang tuh mau
membangun satu usaha atau menyenangkan orang tua, ada yang kelilit utang, ada yang memang benar-benar kehidupan rumah tangganya lagi nggak baik, dan ini dibantu sama teman sekolahnya sendiri yang artinya udah kenal lama ya, dan seharusnya itu ya membantu ya mungkin kalaupun ada hitung-hitungan angkanya ya udah dikatakan gitu kan, karena lebih baik jelas di awal. Nah itu yang membuat saya sedih. Wah, setiap orang yang konsultasi ke saya itu saya bisa membaca mimik mereka, dan karena setelah konsultasi biasa cerita tuh ya panjang lebar, saya itu oh ya saya tuh begini, saya tuh kelilit utang, saya begini ya. Jadi gimana kalau saya di posisi itu ya, orang mengharapkan sesuatu dan ini sudah jadi, kecuali kalau memang dokumennya nggak siap, kemudian belum punya visa, ya udah kita masih bermimpi. Tapi ini sudah ada di depan mata, dan begitu saya coba, karena waktu itu ya guys bayangin, nanti saya bisa lampirkan ya, saya di screen ini saya tampilkan visanya Rajak ini dicoret, dan saya hanya cuman minta itu paspor, dan pasportnya dicoret juga sama dia waktu itu. Jadi saya sempat kesel, udah saya diamin dulu nih, saya minta yang foto paspor yang proper ya. Nah waktu hari Senin baru dikirim. Oke, cuman modal paspor sama visa yang dicoret gitu kan. Akhirnya pas saya cek, keluar loh ada satu aplikasi, saya cek gitu, minta tolong sama lawyer saya. Biasanya kalau minta tolong sama lawyer itu kan harus bayar ya. Tapi ya di sini setiap yang namanya pekerjaan tuh ada hitungannya guys. Bukannya berarti apa-apa bayar. Nah itulah perbedaannya Australia dengan negara-negara Indonesia mungkinnya ya, seperti itu ya. Kalau di sini tuh setiap pekerjaan, setiap kita meminta sesuatu itu ada hitungannya ya. Tujuan kalian juga datang ke Australia apa? Ya karena ada perbedaan itu kan, yang segala sesuatu dihargai. Nah kalian harus mulai merubah mindset ya ketika kalian mau datang ke Australia. Jadi dengan modal itu aja kita dapat gitu kan ya visanya. Ya gimana saya nggak sedih gitu kan ya. Ya otomatis aja gitu kan saya sedih ya. Nanti kalau ada videonya atau saya tampilin juga nih di screen saya ini ya, biar kalian lihat itu proses-prosesnya mulai dari awal sampai saya mendapatkan visanya si Rajak ini. God, this is granted. Oh, granted, dia bisa berangkat. Oh my God, thank you Sam. Oh my God, Sam, thank you so much. Aduh, Rajak, I'm crying ya. Samantha help you. Ya, Samantha open your. Samantha udah buka visa kamu dan granted. Sam, I speak bahasa Indonesia ya. Yeah, it's okay. Okay, Rajak, teman kamu kan memang nggak mau kamu berangkat datang kemari, tetapi visa kamu sudah granted. Kamu don't worry ya, don't worry. Dan aku happy banget ya, I'm very happy because your visa is granted. You can come to Australia. Yes, 100%. Okay. Yeah, you can say thank you with Samantha. Sam, Your say hi passport. Hello, Abdul. How are you? Abdul Razak. Abdul Razak. Yeah. Abdul Razak. You can Congratulations, your visa is granted. Your passport is your key to Australia. Don't lose your passport. Okay. You can go to the airport with your passport and enter Australia, okay? Oke, kamu bisa datang ke Australia ya. Kamu pasportnya jangan hilang. Jadi kamu bisa datang ke Australia. Thank you, Sam. You're welcome. You're welcome. See you soon. Oke lah, itu cerita yang lumayan membuat kita semua sedih ya. Dan kalian juga nggak usah takut ya guys. Kalau kalian memang menjadi bagian dari kami ya, Ardana Gumai Student di sini, ya artinya kita akan bantu. Tapi bantu juga kita ada yang kita sepakati ya guys ya. Bukan berarti bantu terus tuh kita nggak ada perhitungan profesional bisnisnya, ada teman-teman ya. Jadi tetapi sekali lagi kalau saya memang mau membantu, artinya saya total ya, total. Nah sekarang kamu sudah sampai di sini, ngerasain apa nih yang sudah kamu rasakan, yang servis yang saya berikan ya? Oke. Jadi servis yang diberikan juga nggak main-main sih sebenarnya.
rela gitu nyari Rela jalan tempat kaki. tinggal, rela jalan kaki cari tempat tinggal gitu kan ya. Memang betul-betul apa Karena ya, full guys, di sini untuk kos-kosan full. nggak mudah cari Ya, gitu. jadi akhirnya ke penginapan satu ke penginapan Jadi kayak yang gimana ya? Saya baru first time ke sini ke Australia. Terus dikasih tahu tuh step by stepnya. Nanti dari sini ke sini, nanti dari sini ke sini, nanti dari sini ke sini. Nanti yang harus dibeli tuh ini sama ini gitu. Jadi itu gimana ya? Memang benar-benar apa experience-nya Bang Guma ini dikasih ke kita gitu loh untuk saat Mempermudah. kita berada di sini. Jadi Untuk itu sangat mempermudah. mempermudah. Dan juga untuk masalah tempat tinggalnya juga dicariin gitu, dicariin. Oh di sini ada tempat nih, di sini ada tempat nih. Oh di sini nggak ada, di sini nggak ada gitu. Jadi nggak perlu ragu. Memang betul-betul diusahakan dengan Bang Gumai gitu. Kalau untuk masalah-masalah yang kayak gitu. Mungkin kamu ada pesan-pesan, mungkin ini terakhir nih ya. Ada pesan-pesan dengan teman-teman ataupun juga dengan teman kamu yang memprovide visa kamu, yang membuat visa kamu, ya biar bagaimanapun dia juga sudah berjasa dengan Iya, kamu betul. ya. Karena kamu tidak diminta uang sama dia dan akhirnya kamu bisa sampai di sini dengan selamat, bertemu dengan saya dan teman-teman Elikos lainnya. Kamu batch yang ke-12 kan? Iya betul. Nah, batch yang ke-12 sebenarnya tanggal 7 September kemarin guys mulainya. Tapi sekarang Rajak sudah ada di sini. Jadi nanti tetap bisa belajar online kok ya. Oke, pesan-pesan kamu mungkin buat teman kamu yang nonton ini yang juga memprovide visa kamu, ayo berikan. Oke deh. dengan Yang teman pertama buat teman saya yang membantu kamu buat visa. ibaratnya membuka Jalan. pikiran, membuka jalan untuk bisa bekerja di sini. Saya mengucapkan terima kasih. Walaupun bad ending, tapi mudah-mudahan nextnya bisa baik gitu. Saya juga nggak Jangan dendam lah ya. nggak ada dendam sih. Itu sampah iman. Ya. Gak usah Jadi- disimpan. Ya sebenarnya di awal-awal emosi gitu kan. Ih, kenapa sih gini gitu kan ya. Terus gimana nih gitu loh. Nggak bisa nih, tapi karena sudah ada jawaban, mungkin ini salah satu jawaban juga bagaimana kita mendapatkan satu hal yang proper gitu kan. Karena doa saya itu ya Allah, tunjukkanlah jalan, kalau misalnya benar mudahkan, tapi kalau sulit ya jauhkan. Terus carilah gantilah dengan yang baik. Dan ternyata ya Bang Guma ini yang baik. Insya Allah ya. Nah jadi untuk teman saya yang udah membuka jalan, terima kasih. Dan teman-teman yang lain jangan digituin ya. Kasihan. Kalau mereka bayar terus kamu gituin ya sedih lah. Ya minimal kalau misalnya mau bobot seperti itu, mau ngurangin resiko ya kasihlah 10 juta atau 1.500 gitu, nggak apa-apa. Mungkin sebulan ya. masih oke lah, karena Batam juga atau di daerah-daerah lain juga segitu juga dapatnya gitu dalam sebulan. Jadi kalau bisa jangan menyekik kali gitu. Terus untuk teman-teman yang lain yang masih ragu dengan Bang Gumai, nggak usah ragu ya. Insya Allah beliau amanah, terus bagus, kita dibuat bagus, kita diusahakan sebaik-baiknya, karena kerjanya pakai hati. Dia kerjanya nggak pakai fulus, bener. Pakai fulus ya fulus juga ada gitu, bisnis ya kan. Tapi benar-benar pakai hati dan masih, kalau bahasa Batamnya atau bahasa ininya tuh masih ngotak lah. Masih ngotak, bukan itu, bukan yang aneh-aneh gitu, enggak. Pokoknya sih oke lah. Oke. Jadi jangan ragu ya. Ya, Rajak, terima kasih banget ya udah mau ngasih testimoni dan ngobrol di channel YouTube saya, Ardana Gumai TV. Oke guys, pesan saya, kalau kalian ingin datang ke Australia, memang niatnya mau sekolah dan kerja ya, cari orang yang tepat buat kalian. Memang nggak gampang untuk mencari orang yang tepat buat kalian, karena terkadang saya juga menerima tuh pesan-pesan yang dari DM Instagram ataupun juga dari WhatsApp ya. Dia bilang, saya mau mencari agent yang tepat, yang benar-benar layak buat saya. Dan saya juga akan menjawab, apakah kamu juga merupakan klien yang tepat buat kami? Apakah kamu juga merupakan klien yang qualified buat kami? Karena untuk bekerja sama kedua belah pihak, bukan hanya saya bisa membantu ya, tetapi kalian harus membantu diri kalian sendiri.
kalian punya modal, ya, punya dokumen yang baik, kemudian punya keinginan yang baik, ya, dan tekad yang baik. Itu guys ya. Dan satu lagi, kalau kalian memang diizinkan Tuhan untuk masuk ke Australia adalah takdir, ya. Walaupun punya dokumen yang baik, kalau kalian tidak diizinkan masuk ke Australia, belum tentu kalian bisa masuk. Faktor takdir dan faktor laki itu sangat sangat menentukan sekali, ya. Oke, Rajak, sekali lagi makasih ya. Terima kasih juga sama-sama. Ya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, dan kita sekarang harus makan dulu guys ya. Semoga kalian memetik hikmah daripada cerita Rajak ini. Sekali lagi guys, hati-hati ya. Terima kasih sudah mampir ke channel YouTube saya, Ardan. Mampir ke channel YouTube saya juga nanti ya. Oke ya. Kita akan buat vlog juga. Ardan 7 channel. Oke. Thank you, terima kasih guys. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Bye. Guys, hari ini aku itu ngajak si Abdul Rajak ke ini, jalan-jalannya ke Pedis Market. Orang mah jalan-jalannya ke beach ya, kemana ya? Oh ya, ada ke Endra nih. Oke. Nah, ini kita ngajak jalannya ke pasar tradisional. Oke. Semoga seneng ya. Ya, ini guys namanya Pedis Market. Kalau hari Minggu sore itu dia jadi murah-murah. Ya. Oke.